tidak ada lagi yang nonton Tempo, tidak ada lagi yang baca Tempo gitu loh. DPR kita juga sebutnya bejat gitu, DPR bejat gitu. Bejat itu maksudnya bersama pejabat. Mau pakai media apa, Pak? Penontonnya udah nggak ada. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton? Meskipun saya menjadi Mulyono II. Ada cerita juga dari orang-orang dekatnya. KDM ini dipanggil Raja. Kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Di mana sumbernya dari Tempo ini katanya guys. Sumbernya itu katanya gitu. Gak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Subscribernya kan banyak juga ya. Iya. Gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Ada lah, yang penting buat bagi-bagi 30 juta. Bagi-bagi duit pribadi ke rakyat. Di mana para DPRD bejat bersama pejabat yang ngambil duit rakyat. Nah, ini ada juga nih. Kamu ngambil duit rakyat, disuruh bejat kamu bersama pejabat. Gubernur tidak membutuhkan DPRD. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Duitnya kudu proses. Ini para pendukungnya ini memframing bahwa DPRD ini ya tidak bisa apa-apa kan gitu. Siapa sih yang punya Tempo ini? Kok nggak senang banget punya gubernur yang kerja gitu loh? Heran, provokator mulu. Jadi heboh banget ya, dimana KDM ini kesel banget ya sama media-media mainstream ya. Ada televisi, ada surat kabar. Karena kemarin Tempo itu membuat ya, membuat statement-statement yang bikin KDM ini marah. KDM dipanggil raja lah di pemerintahannya. Lalu juga ada poster di mana ini ya Tempo itu mengatakan habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa Mulyono itu kan sebutan bagi Pak D Jokowi gitu kan. Banyak yang nggak suka Jokowi yang menyebutnya Mulyono, bahkan hingga menggiring opini bahwa Jokowi ini jasanya palsu, kerjanya nggak benar dan lain-lain. Tapi kalau kita yang memang mendukung dan merasakan kinerja Jokowi, kayaknya kita nggak pernah membela Jokowi sih ya, diem-diem aja gitu. Biasanya gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan Mulyono, Mulyadi ini membalas ya statement-statement dari Tempo gitu. Akhirnya Tempo menemukan lawan yang tepat. Sampai di sini mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi yang nonton Tempo, tidak ada lagi yang baca Tempo gitu loh. Industrinya udah mati, udah nggak ada penontonnya. Anjay, keren banget Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan dia tidak keberatan dirinya disebut sebagai Mulyono II. Kita lihat ya bagaimana seorang pejabat yang benar-benar kerja itu dibenci oleh banyak orang ya. Kan DPR kita juga sebutnya bejat gitu. DPR bejat gitu. Bejat itu maksudnya bersama pejabat. ya guys ya, itu sekarang kita menyebut DPR itu bejat bersama pejabat. Oke, kita lihat dulu bagaimana Mulyadi ya menanggapi fitnah-fitnahan yang menimpanya gitu. Udahlah, marketing yang terbaik hari ini adalah YouTube dan TikTok. Nggak ada yang bisa menyaingi hari ini. Mau pakai media apa, Pak? Penontonnya udah nggak ada. Dan tayangan di media mainstream, di channel YouTube-nya, itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini. Mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik. Karena dari situ ya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya, nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Wih, Kang Deddy Mulyadi. Nggak apa-apa jadi Mulyono II, III, IV. Karena namanya saya adalah Mulyadi. Dan dia menyindir ya, bagaimana Tempo? Enak ya, dapat jutaan penonton dari saya, walaupun saya dikatain Mulyono gitu. Jadi ternyata Tempo ini memang juga punya, ya mungkin YouTube ya gitu. Dan Mulyadi bilang, KDM ya, dia bilang bahwa media mainstream ya udah nggak ada yang nonton lagi gitu. Banyak pemecatan terjadi di Kompas TV, di Metro TV, PHK terjadi ya karena udah nggak efisien lagi gitu loh. Bahkan ini juga Tempo ini ya mengatakan Kang Deddy ini dipanggil raja. Kalau dia menjabat gitu, dia nggak mau dipanggil Pak, dipanggil raja. Kita lihat ya. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia
itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya panggilnya Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Wah, itu dia guys, katanya dari Tempo ya. Dia bilang KDM ini dipanggil Raja ya waktu jadi bupati kalau nggak salah ya. Di Purwakarta ya, sama kepala dinas, terus sama orang-orang politikus ya. Yang dimana sumbernya dari Tempo ini katanya guys. Sumbernya itu katanya gitu. Jadi dia bilang kan ada cerita juga nih dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun di Jawa Barat, seorang Tempo. Bukan seorang ya, seperusahaan Tempo dapat informasi dan sumber dari katanya gitu. Coba sebutin siapa namanya. Dipanggil Raja gitu ya. Terus manggil kepala dinasnya tuh Patih sama Mahapatih gitu. Ini KDM membalas ya, ini tuh hoak banget ya kata KDM ya. Saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya Raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya Raja. Termasuk di provinsi hari ini, nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya Raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya Raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan Raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. KDM ini sudah memberikan klarifikasi ya. Ingat ya Tempo ya. Ini Tempo dulu sering menyerang Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan ya adem ayem diem aja. Tapi sekarang dia menemukan lawan yang tepat, di mana KDM ini orangnya nggak diem-diem aja, dia lawan balik, bukannya lawan balik ya. Dia selalu klarifikasi dengan data yang dia punya. Di sini dia juga bilang itu nggak pernah disebut Raja ya, walaupun kadang-kadang kita menyebut dia Raja ya. KDM itu kan King Deddy Mulyadi. Itu karena kerjaannya yang bagus. Itu respect kita terhadap KDM, King Deddy Mulyadi. Karena memang kerjanya bagus. Mantap King gitu. Mahkotamu lagi di DC Cakung King gitu. Itu kita masyarakat yang kasih King Deddy Mulyadi, KDM gitu. Bahkan dia manggil sekdanya aja bagus banget nih. Dia cerita di mana dia punya sekda namanya Maman Rosama, itu nama panjang. Hami Mulyana itu sudah almarhum, respect banget kan dari kata-katanya. Dia punya Haji Fadil Karsoma, bahkan nama panjang disebutin Haji Fadil Karsoma gitu. Tidak pernah kita panggil Patih dan Mahapatih gitu. Berarti kan Tempo ini membuat-buat, menggiring-giring gitu ya. Nah, berarti kan dengan diklarifikasinya statement-statement dari Tempo. Nah, apakah statement-statement Tempo yang dulu ternyata banyak hoaknya? Pertanyaan kita ya. Bahkan ada yang bilang ya di sini teman-teman, ciri-ciri orang baik sekarang gampang. Ketika media Tempo sudah menyerang, nah disitulah ada orang baik. Setuju apa setuju? Ada yang bilang juga, pernah nggak sih Tempo ini minta maaf, terus mereka ngaku-ngaku dapat info dari orang-orang dekat atau nyebut A1 ya, lingkaran A1 itu. Itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sama mereka? Jawabannya sih enggak ya. Mereka kayaknya nggak pernah minta maaf deh. Gitu. Ada yang bilang juga, Tempo sumbernya itu katanya anjir. Gitu, media apa itu? Namanya juga media Tempo. Terlalu eksis, medianya penuh opini. Wah, jaya. Keren, let's go lah. Ya, Tempo ya. Terlalu eksis, medianya penuh opini. Gitu. Opini siapa? Opini mereka. Dan di sini juga Tempo tuh ingin mengulik ya, berapa sih duit yang Kang Deddy dapat dari AdSense? Nah, dari gubernur ngontennya gitu. Jadi pas waktu kami turun tuh, gua sama Egy turun dari mobil Lexusnya, itu 2 kamera udah langsung nyala itu. Makanya disebut gubernur konten. Subscribernya kan banyak juga ya. Gua tanya kan, Akang dapat berapa dari AdSense itu? Ada lah, yang penting buat bagi-bagi. Terus kalau sehari ngantongin berapa untuk bagi-bagi? 30 juta. Sehari kalau kemarin kita ikutin ya, itu dari pagi sampai malam. Itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu. Itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Dia yang kemudian juga menentukan
captionnya segala macem gitu. Bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Yang penting-penting. Yang penting-penting menurut dia. Fun fact-nya nih, Ca. Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Dari subuh sampai tengah malam, Ca. Nah, itu dia guys. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin Let's Go klarifikasi ya. Bukan klarifikasi ya. Kayaknya Let's Go nih Kang jadi teman baik gitu dari TK sekelas gitu. Kenal aja enggak ya. Tapi kita bisa melihat ya. Kalau dari sini ya, si Tempo ini ya, dia bilangnya dengan nada kayak terheran-heran atau ya lebih ke arah emak-emak julid di pasar gitu. Jadi dia bilang ya, waktu kami turun itu gua sama Egy kan dari Lexus ya gitu. 2 kameranya udah siap gitu katanya. 2 kamera udah siap. Kameramennya Kang Deddy. Makanya dia disebut gubernur konten. Nah, terus dia juga bilang, kita pengen tahu nih, AdSense-nya berapa sih KDMI? Mau tahu banget. Kang Deddy bilang, ya cukup lah. Sehari itu bisa nyiapin duit 30 juta buat dibagi-bagi. Nah, ini guys, kan kita bisa lihat ya, 30 juta dibagi-bagi. Nah, menurut kalian ini tanggapan positif atau tanggapan sinis? Menurut saya ini tanggapan positif, guys. Karena ya kita setiap hari nyiapin 30 juta buat bagi-bagi ke rakyat. Buktinya apa? Buktinya ya kamera mereka yang standby ini, kameranya KDM yang standby gitu. Itu adalah bukti di mana KDM ini setiap hari ngisiin 30 juta uang untuk siapa? Untuk rakyat. Gokil, untuk rakyat aja masih dinyinyirin, dibilang Mulyono. Mantap Tempo keren. Terus yang selanjutnya dia bilang ya, ketika dia mengikutin itu dari pagi sampai malam. Nah, ini sudah mengklarifikasi bagaimana Kang Deddy kerja dari pagi sampai malam. Nah, dia sendiri, Tempo sendiri yang bilang, kok orang kerja dari pagi sampai malam dinyinyirin sih, di fitness. Dia sendiri sebagai saksi. Kang Deddy kerja dari pagi sampai malam. Gitu. Terus di sini juga bilang, ya mereka itu nempel terus sama KDM, ya kameramen sama timnya ya. Ketika bagi-bagi duit, 30 juta tiap hari gitu. Atau ketika menyapa warga, dia itu selalu ada tim yang nempel dengan dia. Nah, ini pas Let's Go denger, ini entah kenapa mungkin Let's Go orangnya sensitif kan. Nah, jadi ngerasa ini statement ke arah negatif ya gitu. Ketika dia bagi-bagi 30 juta dan menyapa warga, itu selalu ada kameramen yang nempel sama dia gitu. Menurut Let's Go itu ya bagus, coy. Ya itu bagus. Ya itu kerjaan kameramen yang harus nempel sama dia. Gimana dia itu ya bagi-bagi duit pribadi ke rakyat, membantu rakyat. Di mana para DPRD bejat bersama pejabat itu jarang ya gitu. Jarang ada yang bagi-bagi rakyat. Kalau yang ngambil duit rakyat, nah ini ada juga nih. Kamu ngambil duit rakyat, ada bisa bejat kamu bersama pejabat. Ada juga, gitu. Terus dia cerita juga. Nah, Kang Deddy ini yang di YouTube-nya itu juga ambil andil banget ya, terutama di menentukan caption, judul. Bahkan di sini Tempo juga bilang ada kabar ya. Ini kita nggak tahu ya karena nggak 100% nih. Sumbernya kan dari katanya ya, di sini juga bilang ada kabar gitu, ada kabar gitu. Makanya Let's Go bilang setara emak-emak di pasar rebutan singkong tuh. Ada kabar gitu. Kabarnya, fun fact-nya, kabarnya ada yang pernah dari luar Jawa Barat tapi nggak kuat. Kenapa? Soalnya konten Kang Deddy ini dari subuh sampai malam. Gokil. Berarti memang Kang Deddy ini bener-bener kerja dari subuh sampai malam. Ini kan bagus. Gubernur konten kan nggak bisa diarahin ke negatif ya. Kita bisa lihat bagaimana DPRD oknum ya, gitu. Kalau nggak ada kamera, bisa jadi dia kemana? Ke lokalisasi. Bisa jadi kan dia pijet plus gitu. Berarti sebenarnya dari Tempo ini, dia sudah mengikuti Kang Deddy, dia sudah tahu bagaimana bagusnya kerja Kang Deddy di depan mata. Bahkan di depan mata mereka aja, yang dimana Kang Deddy kerja dari pagi sampai malam, masih terlihat salah gitu. Terlihat seperti tanda-tanda negatif gitu. Aneh nggak kalian? Aneh, anjay gitu. Di samping itu juga sekarang Pak Ono Surono, nah ditanya kenapa DPRD walkout bareng-bareng, itu dia ngambek gitu. Dia ngambek karena ngerasa DPRD ini udah nggak dibutuhin lagi sama Deddy Mulyadi, ya udah jalan sendiri aja gitu kabarnya guys. Tapi bener juga sih. Lu. Apa yang dilakukan oleh PDIP dengan walkout, menurut saya apa iya itu pilihan yang paling bijaksana lah. Ya, apabila
gubernur tidak membutuhkan DPRD, maka ya, kami walk out, kan gitu. Walk out secara bersama-sama. Karena sebelumnya KDM menyampaikan bahwa ya tadi, buat apa diskusi dengan DPRD, dan bukan hanya sekali itulah. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Ngisi waktu gimana? Turun dong Pak ke bawah. Juli. Duitnya kudu proses. Kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Dan memang selama KDM ini bergerak, memang para pendukungnya ini memframing bahwa DPRD ini ya tidak bisa apa-apa, kan gitu. KDM lari 10 langkah, nah DPRD baru 1 langkah, kan itu. Iya aja, ini bongkar diri sendiri. Nah jadi sini Kang Ono ya juga bilang alasan kenapa dia walk out itu ya. Dia ngerasa kalau gubernur udah merasa DPRD ini nggak ada gunanya gitu loh. Dan tidak membutuhkan DPRD, ya kita walk out bareng-bareng gitu. Orang kita nggak dibutuhin gitu kabarnya guys. Soalnya dari meetingnya kemarin kan di pidatonya kalau KDM merapat sama DPRD, kita nggak jalan-jalan nih, nggak bongkar-bongkar nih bangunan-bangunan liar. Nah seperti yang kita lihat kemarin, nah KDM ke tempat DPRD main catur. Alasannya mengisi waktu luang. Buset, waktu luang banyak. Ini komisi 3. Parah ini anggota DPRD nih. Pengawasannya catur. Bapak DPRD catur tuh. Lihat tuh anggota DPRD kabupaten tuh. Rugi kita nih rakyat gajinya, anggota DPRD-nya catur aja kerjanya. Berarti tiap hari dia main catur guys. Anjir. Omongan Kang Didi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Buat apa diskusi sama DPRD? Karena kerjaan DPRD di waktu luang main catur. Nah, dan satu lagi ada video juga ini. Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dik. Nah, di mana Pak Ono Surono ditegur warga ya, perihal jalan. Sama Pak Ono Surono, ini gimana nih jalan nih rusak. Pak Ono Surono bilangnya apa? Nanti Juli gitu. Duitnya kudu proses. Nah, berarti apa? Nggak ada duitnya DPRD. Kalau sama KDM sehari 30 juta. Konten 2 hari aja 60 juta udah bisa bikin jalan dia. Nggak pakai nunggu Juli. Nggak pakai alasan apa? Duitnya kudu proses. Nah, proses 5M yang turun 2M. Nah, karena yang lagi 3M butuh proses. Bersama pejabat. Ya kan, nah butuh meeting lagi. Ya bener. Terus di sini juga dia bilang poinnya KDM ini sama para pendukungnya memframing ya bahwa DPRD ini nggak bisa apa-apa gitu. Itu bukan memframing Pak, itu mengatakan fakta. Mungkin ada yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa, kayak tadi bapak-bapak tadi main catur gitu. Terus ada salah satu DPRD ganteng kita ngajak pacarnya ya gitu ke ruangan dia tempat bekerja gitu. Pacarnya ngapain gitu? Terus main golf, terus mengkritisi anak-anak di luar sana hanya akan menjadi keras, tidak menjadi tangguh gitu. Tapi yang ngomong tangguh sama ikan asin jijik gitu. Itu kan aneh juga itu gitu. Ada lah DPRD ganteng gitu ya. Bahkan di sini juga dia bilang poinnya KDM ini udah lari 10 langkah, DPR baru selangkah. Nah, ini bukan DPR baru selangkah, DPR bisa jadi minus langkah tuh. Ya karena ada yang bobo, ada yang bobo. Tadi kan kerjaannya yang tadi ya, yang jelek-jelek ini ya. Ini yang bagus-bagus mungkin ada, tapi kita nggak tahu aja. Itu kita emang nggak pernah tahu itu. Tapi yang jelek-jelek ya, yang jelek-jelek yang pertama DPRD tidur. Nah itu udah rahasia umum lah, ada oknum DPR yang tidur. Yang kedua ada yang main game online. Nah ada yang judol juga, yang bilangnya sih main Candy Crush, tapi kelihatannya judol gitu. Yang ketiga juga ada yang nonton film Kepo gitu. Terus ada juga DPR yang ngambek. Yang ini aneh nih, DPR nggak diajak kerja ngambek gitu. DPR nggak diajak kerja sama KDM, dianya ngambek. Kenapa sih nggak diajak kerja sama KDM? Nah, giliran diajak kerja main catur gitu. Ya gimana, mending dia nggak ada, mending dia kerja sendiri gitu. Duit dia ada, tim dia ada. Gitu. Dia tuh kayak nggak ada capeknya gitu. Wis. kayak ketua geng suzuran gitu KDM gitu. Keren KDM. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah support. Let's go.
Maaf banget kemarin nggak sempat bacain donasi ya gitu karena bocor ya gitu. Studio Let's Go ini belum diperbaiki sih, cuma ditambal dikit aja. Semoga nggak musim hujan lagi ya, kalau musim panas katanya tukangnya bisa diperbaiki. Terima kasih atas supportnya ya dari Sri Sultan kita 1861 tuh, thank you banget. Oh 3 hari lalu. Terima kasih Bang Let's Go, ucapannya tepatnya hari ini buat Bang Let's Go. Sehat dan semakin sukses, Tuhan Yesus memberkati. Oh, 22 Mei ya Sri Sultan ya, berarti Gemini ya. Ya, aduh Sri Sultan cewek-cewek Gemini, wow. Let's Go juga tanggal 22 loh, ulang tahunnya loh, tapi bulannya rahasia. Let's Go juga tanggal 22, kita sama loh, tanggal 22 loh, anjir. Jadi sifat baik Gemini ya, ini kita kasih kado dulu ya buat Sri Sultan kita ya. Jadi sifat baik Gemini ini, itu komunikasinya cerdas gitu, penuh rasa ingin tahu, fleksibel, adaptif, humoris, dan penuh ide gitu, energik dan serba bisa. Apakah benar Sri Sultan seperti itu? Gemini biasanya yang Let's Go tahu sih kayak gitu. Dan biasanya Gemini ini tipe-tipe cewek yang disukai, yang banyak disukai oleh pria-pria gitu. Tapi sangat susah untuk dikendalikan. Ya itu Gemini ya, Gemini pokoknya gampang banget bikin orang jatuh cinta, tapi biasanya dianya susah untuk dikendalikan sama pasangannya. Aduh, selamat ulang tahun ya untuk Sri Sultan kita ya, thank you banget. Semoga makin cantik, sukses selalu ya gitu. Dan 2 kali thank you banget ya Sri Wahyu 861 atas supportnya. Selamat ulang tahun lagi sekali, tepuk tangan. Dari Fabulous Marigold gitu. Puas rasanya lihat abang ngata-ngatain mereka yang pada nyinyir ke KDM dengan kata anjir gitu. Keep the great work, salam dari Melbourne. Salam dari Melbourne, Fabulous, thank you banget. Itu dia yang bisa disampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Shopee di bawah. Atau dari Super Tank aja ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys, bye!